untuk pengabdianmu. Engkau bagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot, pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Iya, Demikian Ustaz. Terima kasih. kasih. Wallahul Kalau dosen guru juga Ustaz. Iyalah. Oh, Alhamdulillah. Soalnya nggak Alhamdulillah. ada hari dosen ya Ustadz, adanya hari guru. Hari guru, apalagi hari Ustadz nggak ada. Iya, hari Ustadz nggak ada. Tapi saya ucapkan Baik. selamat hari Ustadz. Terima kasih atas semua ilmu yang diberikan Ustadz. Semoga Ustadz selalu sehat walafiat. Amin. Amin. Berkah selalu hidupnya. Amin. Nah, Amin ya buat Rabbal para guru lah hari Alamin. ini ya, Ya, yang buat tentu juga para guru, guru dan para dosen juga. semuanya, para dosen ya, ada Ya, satu pujian buat Anda ya. Rasulullah SAW itu memang seorang nabi, tapi status kedua yang paling beliau tegaskan, yang beliau banggakan, innama bu'ithu mu'alliman. Sesungguhnya aku diutus sebagai seorang muallim, sebagai guru. Ya, jadi bukan status dia sebagai pedagang, beliau sebagai pemimpin masyarakat, bukan. Ternyata yang paling dibanggakan oleh Rasul SAW adalah sebagai muallim. Innama bu'ithu mualliman. Nah, karena memang muallim atau guru, setidaknya yang tadi digambarkan ya, terpujilah engkau wahai ibu bapak guru. Sebagaimana Rasulullah SAW juga memilih, katakanlah kalau guru itu sebagai profesi, sebagai bentuk pilihan profesi, maka Rasul tegas mengatakan dirinya sebagai muallim, sebagai pengajar, sekaligus pendidik tentunya. Nah, buat para guru, berbahagialah Anda. Dan profesi Anda itu sangat besar dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita bicara tentang guru panjang ya, dan bahasan-bahasan seputar ini dan sering kita dengar, ya. Namun yang paling penting pada hari ini tentu kita semua harus menjadi guru. Guru bagi anak-anak kita, guru bagi yang ada di sekitar kita. Termasuk guru yang tidak perlu harus pakai status-status keguruan, tetapi memang prinsip hidup ini sebagai seorang yang berjuang dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala itu ya sebetulnya harus punya ilmu mengajar. Setiap orang itu punya kemampuan sebagai pendidik. Ya, karena pesan Nabi juga, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah pesan dariku, walau hanya satu ayat. Itu kan berarti harus punya kemahiran ya, kemampuan pedagogik ya, punya kemampuan juga dalam menjadi teladan bagi orang lain.
Karena tips sukses yang membuat kita bisa sukses dalam menjadi guru adalah teladan tentunya. Alhamdulillah kalau begitu. Coba saya mau ngobrol dulu sama Bapak Ibu guru yang ada di sini. Eh, mana Ibu guru? Yang satu lagi ngajar kayaknya, yang satu lagi masih di perjalanan. Ibu Win-Win dulu deh, Bu guru. Bu Win-Win coba eh, pertama selamat Hari Guru, walaupun guru besar nggak perlu disebutin ya. Tetapi coba dong berbagi pengalaman kehidupan menjadi seorang guru itu gimana sih rasanya? Ya, Ya, kalau saya kan ingatnya kalau guru tuh guru yang ya. dilakukan oleh siapa naik sepeda ontel Mary siapa namanya? Umar Bakri. Umar Bakri, Umar Bakri. Ya. Gambaran guru sebagai Umar Bakri ya. Tentu tidak seperti itu semuanya. Gimana orang berbagi itu cerita? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, nggak Waalaikumsalam apa-apa ya, warahmatullahi oke, oke. wabarakatuh. Iya. Ya. Guru Hmm. itu yang memang, eh, dosen itu memang identik dengan guru ya. Makanya kalau kami tuh suka suka bercanda, dosen itu apa ya, pekerjaannya satu dus, bayarannya satu sen gitu ya. Suka ada istilah seperti itu gitu. Gitu. Dosen, betul. Oh, Oke. saya itu, Nah, eh, kalau berbagi pengalamannya sebagai, mengajar mahasiswa itu kan jadi 30 tahun ya banyak, suka dukanya Pak, karena yang diajar itu mulai dari mahasiswa yang penuh idealisme sampai para pernah ada salah satu politikus yang menjadi mahasiswa saya gitu Pak. iya, Jadi ya kita harus pinter-pinter mencari cara ya, kalau untuk yang dewasa itu kita mungkin hanya transfer knowledge saja ya. Tapi kalau untuk iya, mahasiswa kita itu tentu harus benar-benar, sebagai pendidik gitu ya, sebagai pendidik tidak hanya sekedar transfer ilmu, tapi memberikan itu tadi ya sedikit agak berdakwah gitu. Meskipun kadang-kadang ibu ini kan belajar akuntansi bukan belajar agama, suka begitu. iya, iya, Sampai iya. saya sampai saya oleh oleh Nah, ibu ibu dekan tuh, udah Bu ini udah ngajar ilmu agama saja. Ya nggak mau, udah saya nggak, ilmu saya masih fakir tentang ilmu agama gitu Pak. Jadi iya, itu saja. Tapi yang jelas saya ketika berinteraksi dengan mahasiswa itu senang sekali Pak. iya, Eh, senang sekali. Ya, apa namanya? Ya karena itu macam-macam orang gitu ya dengan karakter yang berbeda-beda dan perlu apa ya? Perlu pendekatan yang berbeda gitu. Jadi saya senang gitu. Senang senang saja gitu. Yang penting saya komit sebagai dosen, kapan bimbingan, jadi diberikan hak-haknya insya Allah. Karena saya takut karena semuanya nanti kan akan dipertanggungjawabkan gitu kepada Allah. Itu saja mungkin Pak dari saya. mantap. Iya, Terima kayak kasih. semuanya. Ya, Iya. dan sebelum ke Ibu Aiko Maria, pernah ada cerita Bapak Guru kepada saya. Pernah satu hari karena ini zaman dulu sih ya, dia pulang bawa kertas, bawa koreksian, bawa kertas, bawa koreksian. Harapan bini pulang yang bawa duit gitu loh, punya kertas mulu sama koreksian. Ya, saya nggak enak menceritakan apa yang terjadi selanjutnya gitu ya, tetapi ya satu dos dan satu sen identik sebagai kontraktor biasanya. Kontrak dulu rumahnya jadi dosen gitu ya. Jadi dosen itu identik dengan kontraktor ya. Dulu ya, mudah-mudahan ada perubahan-perubahan ya. Walaupun Kementerian Pendidikan hari ini kecewa banget, anggaran begini besar, kenapa tidak bisa melahirkan orang-orang hebat yang ada malah pada nggak bisa ngitung, ya, ada yang nggak bisa baca.
terlalu merdeka. Ya, Ibu Ai, gimana dong ceritanya perjalanan hidup menjadi seorang guru ya? Apakah sampai hari ini dengan statusnya sudah merasa puas? Capaiannya sudah tercapai? Eh, Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Alhamdulillah sudah Salam sampai di wabarakatuh. Indonesia. Sehat selalu Pak Ustadz. Amin. Jemaah semua yang saya cintai karena Allah. Pak Ustadz, saya sudah jadi guru selama 35 tahun. 37 tahun. 37 tahun. Iya Pak Ustadz. Sejak tahun 87 saya jadi Ya, guru. 87. Banyak suka duka Pak Ustadz yang yang dialami gitu ya. Ada sukanya, ada Ya, dukanya. Sukanya karena setiap hari kita bertemu dengan berbagai macam karakter gitu ya. Tapi saya memperlakukan terutama yang anak-anak satu itu ya seperti anak saya gitu Pak Ustadz. oh iya, Yang kan sebagai anak macam-macam ya. karakter, ya ada yang pinter, ada yang sangat baik, ada yang cuek gitu ya, dengan berbagai karakter Ya, loh Pak Ustadz. Ada yang banyak ya, masalah, apalagi saya kan di perguruan tinggi swasta ya, agak beda ya, mungkin dengan di negeri karena mungkin eh, mereka adalah sisa dari seleksi gitu ya Pak Ustadz. Jadi ya. karakternya sangat-sangat beragam dengan latar belakang ekonomi dan keluarga yang sangat beragam. Saya pernah, Sangat Pak menantang Ustadz, ya. betul, saya pernah ada mahasiswa yang cuek sekali gitu, Pak Ustadz. Kadang-kadang pakai Ya, baju yang bolong-bolong, apa celana yang bolong-bolong dan sebagainya. ya, Itu kalau bagi saya tuh menantang untuk merubah gitu ya menjadi lebih baik. Dan ketika didekatin ternyata memang rata-rata banyak kalau anak-anak yang aneh-aneh itu memang karena di keluarga ya, faktor keluarga Pak Ustadz. Dan itu juga ya, menjadi pembelajaran, ternyata mereka perlu diraih, perlu dirangkul gitu ya, perlu ya. dihargai. Dan ya Alhamdulillah akhirnya berubah, tapi berubahnya malah lebih dari yang saya prediksi gitu ya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Semangat dan sebagainya gitu. Alhamdulillah. Jadi banyak kasus-kasus yang seperti itu. Dan itu membuat saya bahagia gitu, bisa melakukan itu. Dan yang paling bahagia buat guru, mungkin semua guru ya, ketika anak didiknya atau anak biologisnya itu menjadi orang-orang yang berhasil dalam Oke. bidang apapun gitu ya. Tentu yang baik-baik. Itu bahagia sekali gitu Pak Ustadz. Jadi Ya, ya. kalau di Jawa Barat kemanapun saya pergi, kadang-kadang saya bertemu tuh dengan mahasiswa saya. Tiba-tiba saya makan, tiba-tiba pas mau bayar sudah ada yang bayarin gitu Pak Ustadz. Jadi apa ya? Suka, aduh ya Allah, ini mungkin kalau dilihat gitu ya, guru itu berapa sih gitu ya, penghasilannya jauh-jauh mungkin dibandingkan dengan apalagi pengusaha gitu ya. Tapi itu kebahagiaan Ya. yang tidak bisa terbeli adalah ketika melihat mahasiswa atau anak-anak didik kita itu berhasil. Itu aja Pak Ustadz. Sering saya tuh Sejujurnya, kemana-mana gitu Pak sejujurnya, Ustadz. sejujurnya Bu Ai, Iya, apakah pernah terbetik waktu kecil dulu cita-citanya ingin menjadi guru? Atau berkembang di jalan? enggak Pak Ustadz. Enggak Pak Ustadz. Jadi saya ketika lulus itu saya sudah kerja juga Pak Ustadz di, Ya. saya pegang proyek gitu untuk apa peningkatan ketahanan pangan. Jadi saya udah pegang proyek. Tapi tiba-tiba Ah, saya didaftarkan sama kakak saya, Pak Ustadz, oke. didaftarkan jadi dosen di kementerian gitu. Akhirnya saya Ah, tiba-tiba udah di tengah jalan lagi kerja harus ikut seleksi. Ada ah, beberapa tempat gitu, Pak Ustadz. Dan yang pertama dipanggil menjadi pegawai negeri itu atau PNS itu adalah menjadi dosen. Nah, ah, saya akhirnya istikharah, tapi saya yakin pilihan Allah adalah yang terbaik. Itu aja Pak Ustadz. Jadi saya ah, sama sekali tidak tidak ada cita-cita gitu Pak Ustadz.
Pertama ngajar, kaki saya rasanya tidak menapak di bumi gitu Pak Ustadz. Rasanya melayang, peluh bercucuran, nggak pede gitu berada di depan para mahasiswa. Itu pengalaman yang tidak pernah saya lupakan, Pak Ustadz. Iya. Tapi Baik. kalau sekarang Kasih. dinikmati, kemudian kita eh, full gitu ya untuk memberikan yang Ya, terbaik di situ, Pak Ustadz. Itu aja, Pak Ustadz. Selamat iya. juga Pak Ustadz juga kan sebetulnya guru, namanya Pak Ustadz adalah guru. Selamat juga untuk Pak Ustadz. Semoga apa yang telah Pak Ustadz berikan kepada kami menjadi amal jariah yang bisa kita Iya. teruskan sebagai hal-hal yang sangat bermanfaat. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih sahabat semua. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ada yang di sini dulu jurusannya sekolah pendidikan guru ya. Kalau dulu ya, ya. Cuma kalau saya sebut singkatannya agak kurang terkenal SPG. Kalau SPG kan jadi orang kenal apa kalau kita kata SPG itu? Kalau Bu Hajah ini dulu sekolah SPG apa enggak sih? Coba buka mic-nya. Iya Ustadz, saya dari SPG Ustadz. Oh, udah dari dulu memang pengen jadi guru ya? Tuh, tar dulu, nggak salam dulu ya Ustadz. Kasih pantun dulu Pak Ustadz nih ah. Ih, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ngasih pantun khusus buat guru saya yang ada di depan saya ini. Siapa tuh di kantor? Coba sebutin namanya. Ini buat Ustadz Batian Nasir, guru saya. Eh, Oke, ke sekolah pakai tas baru. cantik. Tasnya hadiah dari Bu Nyai Amgen. Cakep. Nah, selamat Hari Guru. Wabil khusus untuk Pak Kiai UBN. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, sebenarnya Pak Ustadz guru yang guru, betul-betul dikatakan guru, Hmm, Ustadz guru. Baik Ustadz, saya dari SPG, dari SD, SMP, SPG. Bukan SPG yang jualan gitu, Ustadz. Tapi, hmm, tapi sekolah pendidikan guru. ya, Kalau dikatakan sejak kapan mulai jadi guru, saya memang dididik sama orang tua saya, digembleng dari kecil disuruh jadi guru iya. sama bapak saya. Dia seneng kalau saya itu ngajarin bocah. Pokoknya kamu nggak pokoknya jadi guru. Padahal awalnya sih dia guru nyuruhnya saya guru ngaji sebenarnya. Oke. Sayanya aja yang melenceng, Oh melenceng ke gitu. SPG. Iya. Eh, Disuruhnya mah juru ngaji. Saya ingat banget waktu pertama kali saya belajar ngajar. Itu yang antar jemput bapak saya Ustaz oh, luar pakai biasa ya. pakai motor Vespa. Pakai. Dia ngantar jemput saking bangganya anaknya itu Piaggio. ngajar. Ah, Warna apa Vespanya dulu? Vespanya warna biru. Ya, jadi telur ya, biru telur ya. Iya, iya biru terorasi ya, biru teror. Zaman Iya. dulu tuh, zaman Vespa. Saya masih ingat banget. Hmm, Sampai Vespa itu diabadikan sama bapak saya. Waktu saya mau kuliah, dia bilang gini, Ustaz, hmm. kalau nanti kamu kekurangan uang di Ya, perjalanan nih Vespa jual gitu. Buat biaya kuliah katanya. iya, iya, Eh, iya. sampai saya lulus kuliah, Vespa itu masih abadi. Karena Iya. dilalahnya benar kata Allah kali ya. Kalau orang belajar rezekinya itu ada. Dan bapak saya petani. Dilalahnya panen di mana-mana di tanah yang di sini. Sana tuh panennya melimpah. Jadi Ah, ya alhamdulillah barokah gitu. Vespa yang diagunkan ini buat dijual tuh enggak. Hanya tetap dikasihkan ke saya Vespanya pada saat itu. Gitu ah, saat itu ceritanya.
Insya cerita Allah. saya. Terima kasih sudah berbagi Oh ya. ya, terus saya juga mau cerita sedikit nih Ustaz. Barusan kan saya jadi pembina upacara Ustaz Iya, di Hari Guru. Ada satu, saya senang terima kasih pada Pak Menteri yang sekarang. Ada satu titik poin yang terakhir. Saya senang banget bahwa insya Allah akan mengadakan kerjasama dengan kepolisian agar guru itu tidak dipolisikan. Karena guru itu kan mendidik. Gitu. Ada satu poin di poin terakhir saya baca tadi ketika saya jadi pembina Ustaz. Terima kasih Pak Menteri. iya, Gitu, itu senang, senang banget saya sampai hampir menitikan air mata. Kenapa? Karena dilema sekarang Ustaz guru jadi takut bertindak Ustaz, terus terang. Takut jadi iya. takut. Padahal eh, kalau zaman dulu saya waktu ngaji sama guru ngaji saya, biar saya bisa di sebelahnya itu ada sapu. Kalau nggak bisa saya mau ditipu pakai sapu, tapi alhamdulillah jadi bisa. Ustaz, makasih Ustaz. Iya. Alam takambang menjadi guru kata orang Minangkabau. The great university is universe. Gitu ya, kata orang-orang barat. Sama sih sebetulnya maknanya. Bahwa para guru dalam falsafah hidupnya, dia harus seperti alam. Ya, pada dasarnya alam ini dibentangkan Tuhan untuk menjadi guru, mengajarkan manusia, mencahayakan manusia, mencerahkan manusia agar dia bisa mengenal Tuhannya. Ya, the great university is universe. Setiap kita adalah murid-murid Universitas Alam Raya. Dari guru yang terkembang selalu. Matahari adalah guru yang selalu selalu tepat waktu. Guru yang terus memberikan cahaya. Begitu juga bumi yang berputar. Alhamdulillah, gerak langkah orang-orang yang terbimbing dengan pengetahuan. Ini sebetulnya waktu saya dan kita semua sedang duduk di alam ini, sebetulnya kita sedang diam atau sedang bergerak. Sedang diam atau sedang bergerak kira-kira. Kita duduk nih. Kita diam atau bergerak? Bergerak. Dari mana geraknya? Satu, bumi berputar pada porosnya. Ya, bergerak nggak kita? Gerak. Terus gerakannya cuma ini doang nggak kira-kira? Ada gerakan lain nggak yang menggerakkan kita? Ada. Kita bersama bumi yang bergerak ini, si bumi bergerak nggak mengelilingi matahari? Bergerak, ini gerakan kedua. Ya, si bumi berputar sendiri, sambil berputar dia bergerak mengelilingi matahari. Udah berapa daya gerak tuh? Dua ya. Kok nggak pusing ya? Ya, coba perhatikan deh. Kok nggak pusing ya? Nah, pertanyaan saya, apa cuma dua gerakan ini yang kita rasakan? Tidak, ada gerakan ketiga loh. Pergerakan matahari berputar mengelilingi galaksi ya. Atau berputar di dalam galaksi itu. Gerakan ketiga. Apakah sampai di situ? Tidak. Si galaksi itu sendiri berputar nggak? Iya, berputar dia. Mendekati juga Andromeda. Terus. Jadi ada banyak daya gerak sebetulnya. Ya, ada banyak daya gerak yang menggerakkan kita sebetulnya di luar itu semua. Ilmu pengetahuan sampai menemukan 6 atau 7 gerak yang kita diam di sini, sebetulnya kita sedang berada dalam satu eh, daya gerak yang banyak. Nah, maknanya apa kira-kira jika terkait dengan alam terbentang
menjadi guru, di mana kita diamnya saja digerakkan oleh alam. Ya, belum lagi ketika kita bergerak di dalam bumi ini, di kita sendiri bergerak gitu ya, dengan semua cara kita. Di tengah pergerakan kita semua itu. Begitulah seorang guru seharusnya. Bagaimana bisa menggerakkan setiap sel-sel anak-anak muridnya untuk berbagai macam aktivitas dari berbagai macam ilmu yang diajarkannya. Ya. Sehingga amal saleh setiap murid itu banyak. Tidak hanya dalam satu aktivitas, tetapi ada banyak aktivitas yang dimulai dari niat yang benar. Niat itu bermula dari ilmunya. Moga-moga kita semua juga seperti itu. Dan selamat buat semuanya. Semoga menjadi mahasiswa-mahasiswi universitas terbesar yang bernama Alam Raya ini. Kita semua menjadi muridnya dan mahasiswanya insya Allah. Baiklah, untuk hari ini bincang-bincang seputar guru, walaupun ini sepertinya ringan, ya, tapi sesungguhnya ini bukanlah hal yang ringan ya, kalau kita bicara soal guru ini. Dan setiap kita harus menjadi guru bagi anak-anak kita, dan kita akan dituntut juga oleh Allah Ta'ala atas semua yang kita ajarkan. Terutama di era penghancuran nilai-nilai keluarga. Sekarang luar biasa. Ya. Di mana peran ibu, peran ayah sebagai guru di dalam rumah ini sangat penting. Penghancuran nilai-nilai keluarga ini di era saat ini luar biasa. Tapi sayangnya tidak semua menyadari situasi ini. Ya. Tidak semua sadar apa yang sedang berlangsung saat ini kalau kita lihat dari sisi keluarga. Dan memang salah satu misi besar saya pulang dari Turki ini sebetulnya tentang Save Family. Sehingga Erdogan waktu bicara di pertemuan itu juga memang fokus juga pada masalah Save Family. Tentang bagaimana melindungi keluarga dari berbagai penghancuran nilai-nilai keluarga. Ya. Apa yang mesti dilakukan sebagai guru di dalam keluarga tidaklah mudah. Terutama kerusakan moral dan etika yang sekarang sedang berlangsung. Mulai dari pornografi dan konten tidak bermoral. Ini penyebaran konten eksplisit melalui media digital yang merusak. Kemudian pandangan tentang hubungan keluarga dan kesucian hubungan suami istri. Begitu juga budaya konsumerisme dan hedonisme. Ini begitu kuat penghancurannya. Disintegrasi hubungan. Ya. Ini persoalan yang tidak sedikit sekarang ini. Disintegrasi hubungan di KUA ini paling besar kasusnya. Ya, karena dimulai dari apa? Krisis peran masing-masing di dalam rumah, krisis komunikasi, ya, dan lain-lainnya. Nah, kemudian pengaruh media dan budaya, ekonomi dan tekanan sosial.
Belum lagi pendidikan yang tidak berorientasi pada keluarga. Keluarga juga mengusir anak-anak dari pendidikan keluarganya. Dalam pengertian apa sih mengusir? Ya, tidak ditanamkan pada anak-anak sejak dini tentang pentingnya hubungan dimulai dari satuan sosial yang paling kecil sebelum dilepas pada satuan sosial lainnya dalam masyarakat dan lembaga pendidikan. Banyak sih kalau kita mau ceritakan, ya belum lagi kekerasan dan penyimpangan dalam keluarga. Di tengah manusia sedang berbondong-bondong menuju satu titik yang disebut dengan individualism. Ditambah lagi yang tidak mau menikah, tidak mau punya anak, dan pandangan-pandangan merusak lainnya tentang keluarga. Nah, disinilah gerak besar bagi kita semua. Langkah selanjutnya bagaimana menjadi guru di dalam keluarga kita. Baiklah jamaah rahimakumullah, insya Allah saya akan melakukan satu gerak juga setelah ini ya, tentang gerakan Save Family. Nanti tentunya saya akan juga ajak berdiskusi, berperan buat semua Bapak Ibu yang ada di sini ya. Di Indonesia terutama penghancuran nilai-nilai keluarga itu luar biasa. Ini nggak bisa dibiarkan. Harus ada gerak bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Mari sama-sama kita berzikir dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين